Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 17 Oktober 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin malam. Oke, ada cukup banyak yang masuk ke kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Langsung kita mulai dari ISG terlebih dahulu. Hari ini ISG melanjutkan rebound dan ditutup di 7.735. Kenaikan hari ini telah mencapai target atau belum, kita akan cek target pullback yang sudah kami sampaikan di hari Minggu kemarin. Oke, jadi untuk rebound potensinya adalah ke 7.700 dan sudah tercapai di perdagangan hari ini, di mana di area tersebut terdapat sebuah gap terbuka. Ya, kita lihat gap di sini sudah tertutup, namun ada sedikit gap yang belum tertutup sempurna. Kemungkinan besok akan ditutup sempurna ya di 7.770. Kemungkinan itu akan membentuk candle netral, ya bisa jadi. Oke, jadi masih belum perlu kita update, masih sama. Kita akan tunggu nanti perkembangan penutupan hari Jumat, dan pasti di hari Minggu kita akan bagikan perkembangan selanjutnya, apakah nanti lanjutkan penurunan ke 7.300 atau tidak. Ini sangat ditentukan oleh penutupan di hari Jumat besok. Lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Selamat malam Pak Yev. Apakah BATR menarik untuk swing? Terima kasih. Oke, kita lihat BATR. Oke, kalau kita lihat di sini pergerakannya ini cukup agresif ya. Beberapa kali gap up kemudian ditutup turun. Buat kami ini tidak berani ya trading seperti ini di saham seperti ini yang lompat terus habis turun ini juga lompat. Jadi ini akan bisa membuat ya itu saja tidak bisa kita ikuti dengan member hampir 100 ya, kita nggak bisa. Kalau mungkin trading sendiri pun juga kami tidak berani, saya tidak berani di saham seperti ini. Mungkin untuk spekulator atau ya yang suka spekulasi, ini pun swingnya tidak terbaca ya, saya rasa ini flat, tiba-tiba aja besok naik, tiba-tiba flat lagi naik. Nah itu nggak bisa, menurut kami tidak menarik seperti itu. Oke, kalau saya akan skip, cari saham yang lain ya. Tolong bantu analisa fundamental saham HMSP untuk invest. Udah sering kita bahas HMSP ya, kemarin waktu ada keluar terkait apa kemarin, cukai ya yang tidak jadi naik. Nah itu sudah kita bahas juga, mungkin Anda bisa cari di pembahasan terakhir. Jadi kalau sebelum Anda bertanya di kolom komentar, saran saya terkait investasi ya, terkait konsultasi investasi, misalkan Anda mau berinvestasi pada sebuah saham gitu, Anda boleh menonton pembahasan sebelum-sebelumnya agar tidak diulang-ulang lagi ya. Nah, Anda bisa cari di pembahasan di Telegram. Anda bisa dengan sangat mudah untuk menemukannya hanya dengan membuka Telegram Yev Advisor, kemudian ketikkan kodenya misalkan HMSP. Nah ini ya, pembahasan terakhir di edisi 23 September ini ya. Oke, kemudian Anda bisa tonton lagi yang edisi sebelumnya juga ada ya. HMSP, apa harus lakukan saham like investasi, ini ya, edisi 23 September ya. Tidak perlu saya ulang-ulang ya, Anda tonton itu saja karena tidak ada perubahan. Tentunya kalau yang namanya investasi itu fundamental itu perubahannya jangka panjang juga gitu ya, bisa 3 bulan atau setahun baru ada perubahan. Dengan harga saat ini yang malah bisa dikatakan masih bertahan,
secara harga sahamnya belum berubah, belum ada perubahan ya, jadi ya masih sama pembahasannya dengan bulan September lalu ya. Sejak Agustus bulan September ini pergerakannya masih sama, jadi belum perlu kita berikan update ya. Ada tonton ini ya, sudah saya kasih tahu caranya untuk menemukan pembahasan HMSP. Saham yang lain pun sama, Anda mau cari pembahasan saham apa gitu, ketik aja di Telegram, nanti ketemu. Mau itu bener, mau itu salah, semua ada di sana ya. Oke, kita lanjut pembahasan saham selanjutnya. Selamat malam Pak, saham Piva per hari ini sudah 2 minggu terkena suspend, dilihat berita dikarenakan naik signifikan, tapi bukankah banyak saham yang naik signifikan dalam waktu yang singkat seperti saham Prayoga Pangestu? Apa exit plan jika memang ada saham yang terkena suspend? Terima kasih. Seharusnya ya bursa netral ya dalam melakukan hukuman ya, suspend itu ya tidak mengenal siapapun. Kalau dia memang sudah ada aturan yang tertulis disuspensi ya disuspensi gitu ya. Ini kita lihat sahamnya memang cukup agresif ya, memang seperti ini, dan beberapa kali juga disuspend ini kelihatannya. Bagaimana exit plan dari saham ini ketika kita punya saham ini sudah terlanjur disuspend seperti ini ya? Kalau dibuka langsung keluar itu aja ya. Kalau sudah dibuka ya, semoga tidak full auction ya. Full auction atau tidak ini? Kalau full auction ya agak pusing juga ya. Gitu. Inilah yang kita harus pahami. Kemarin kita trading tuh saham multipolar gitu. Ada beberapa member yang masih hold gitu. Kita kasih tahu hati-hati nanti kalau tersuspend karena sahamnya sudah naik, sudah sangat jauh naiknya dari rekomendasi kami gitu ya. Makanya kita penting untuk kita mensyukuri kalau kita dikasih profit ya kita keluar gitu ya, sesuai dengan plan yang kita. Kadang orang tuh mau profitnya tapi nggak mau resikonya seperti apa ya, di suspend dan sekarang ada full auction ya bisa masuk itu ya. Oke. Jadi ini buat pelajaran aja ya. Jadi kalau kita sudah kemudian trading sahamnya sudah naik, katakanlah sudah naik dan dirasa saham ini berpotensi untuk masuk UMA dan sebagainya, ya Anda harus antisipasi itu, paling tidak dikurangi posisinya supaya nanti ketika hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi gitu ya, kita tidak pushing ya gitu. Jadi kan trading ini sebisa mungkin kita tidak pusing, walaupun tetap akan pusing ya, namanya trading tetap akan ada pressure, ada dinamika market yang tidak terprediksi ya. Selain itu juga ada tiba-tiba tersuspend seperti ini ya, itu dapat kita netralisir dengan disiplin trading plan. Nah itu aja saran saya untuk pelajaran ke depan. Oke, jadi kita nggak pernah muluk-muluk kayak tadi misalkan kita trading Bank Ganesha gitu ya, lagi naik kenceng-kencengnya kita keluar gitu ya, kita nggak, karena tujuan kita sudah terpenuhi, apa yang kita harapkan sudah terpenuhi ya, kita keluar, kita tuntaskan ya. Oke. Pak ya, IHSG hari ini sudah tercapai 7.700 sebelum ke 7.300. Apakah harus menjual saham yang profit sekarang untuk buyback saat IHSG turun nanti agar keuntungan hari ini tidak loss bahkan minus? Iya, jika chartnya sama dengan IHSG. Ya, nah, masalahnya kan nggak semua saham sama. Saat IHSG naik ada yang turun, saat IHSG turun ada yang naik. Nah, Anda lihat aja chartnya yang Anda pegang sahamnya sama atau tidak, itu loh. Caranya gitu ya. Nah itu jadi IHSG turun bukan berarti semua saham turun, IHSG naik bukan berarti semua saham naik ya. Sudah sering kita sampaikan ini ya. Tuh, jadi tergantung dengan saham yang Anda pegang apa. Jadi kalau misalkan Pak ya, IHSG sudah mencapai 7.700, saya pegang saham ini di harga saat ini, idealnya dijual dulu agar nanti bisa buyback. Nah gitu, tanyanya harusnya seperti itu. Ya, kalau Anda trading IHSG ya jawabannya ya jual, karena 7.700 target swingnya ya gitu. Oke. Malam Pak ya, mohon bantu analisa saham CASS untuk prospek kedepannya, masih bisa terus naik ke depan itu ya, bisa buat besok hari Jumat, buat minggu depan, buat bulan depan, buat tahun depan itu. Jadi harus spesifik ya. Misalkan tanya bagaimana prospek saham ini untuk jangka pendek, misalkan
untuk swing trading seminggu ke depan atau kurang dari 1 bulan ke depan, bagaimana potensinya. Kalau prospek jangka panjang, apakah ini saham secara fundamental akan prospek bertumbuh ke depannya, harga sahamnya sekarang apakah sudah baik untuk dibeli gitu loh. Ya, jadi kadang untuk berkonsultasi pun kita perlu mengedukasi ya. Supaya apa? Supaya Anda juga memahami itu, ya. Jadi kalau konsultasinya nanti tidak spesifik, jawabannya juga bisa tidak sesuai dengan apa yang Anda tanyakan gitu ya. Ya sesuai sih, tapi mungkin yang Anda harapkan tidak seperti itu mungkin jawabannya. Anda mungkin bertanya jangka panjang tapi jawabannya jangka pendek karena Anda tidak berikan pertanyaan yang spesifik. Ini kami jelaskan di sini. Misalkan ada yang mau join membership, konsultasinya memang juga harus detail, harus spesifik ya. Untuk apa? Untuk kebaikan Anda ya. Gitu, oke. Jadi untuk prospek jangka pendek, saya anggap jangka pendek, gak tahu benar apa salah, apa maksudmu seperti itu, saya juga tidak tahu ya. Saya coba untuk membaca pikiran ya. Gitu. Ini pertanyaan prospek, ini prospek apa? Prospek jangka pendek, Pak, jangka panjang kan bisa keduanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari teknikal, kalau kita lihat jangka pendek ya, kita lihat teknikalnya ini masih naik ya, masih akan naik. Kemungkinan ini masih berpotensi untuk melanjutkan tren naik yang berjalan sudah cukup lama. Ya, jadi ini sudah berjalan beberapa ya hampir ya setahun lebih ya. Gitu, oke. Seperti itu jawabannya kira-kira. Mohon bahas saham IMJS untuk trading, apa sudah menarik? Oke, untuk trading swing ya, swing trade. Oke, apa tadi? IMJS. Oke. Oke, kita lihat di sini ya. Kita perhatikan detail jadi kondisi terakhir, teknikal terakhir jangka pendek. Jadi saham ini perhatikan pertama harganya dulu ya. Harganya ini pergerakannya flat turun ya. Seperti ini. Oke. Kemudian ini merupakan koreksi dari tren minor ini. Nah, so, ketika kita mau trading di saham seperti yang kondisinya kira-kira seperti ini, yang pertama kita harus lakukan adalah melihat transaksinya ini apakah sedang sepi atau tidak. Jika transaksinya ini sepi, apakah ini cukup kita trading kan atau tidak? Itu yang bisa Anda jawab sendiri, ya. Nah, kemarin ada yang bilang, wah rekomendasinya ini terlalu kecil buat saya, duit saya 5M, buat masuk di sini terlalu kecil gitu, transaksinya cuma 1M gitu misalkan. Nah itu yang bisa jawab Anda sendiri. Kalau dirasa terlalu kecil ya nggak perlu ikut, nggak perlu diambil gitu ya misalkan. Nah ini kita lihat transaksinya sepi, sehingga kalau kita trading ya, kita trading itu tujuan jangka pendek. Kalau jangka pendeknya masih seperti ini ya, kita akan melakukan wait and see dulu. Kondisi yang kita harapkan adalah seperti ini, ketika dia naik dengan volume yang meningkat ya, walaupun memang ini volumenya agak-agak naik dan turun ya, kadang nggak ada, kadang ada. Nah inilah yang makanya perlu kita lihat sebagai trader. Kita harus tahu kemampuan kita beli berapa. Nah kalau kita trading di saat kondisi yang sekarang ini, potensi profitnya terbatas di 6%. Nah makanya saya bilang ini perlu wait and see dulu sampai dengan terjadinya breakout atau konfirmasi tren minor ini berlanjut. Di berapa kira-kira konfirmasinya? Paling tidak di 206 ke atas. Jadi misalkan dia tutup di atas 206 gitu ya, Anda bisa ikutin ya, dengan potensi yang lebih besar tentunya ya. Misalkan di 1,2, misalkan Anda beli di 208 lah katakanlah ya, atau di 222 itu sudah 7%. Kalau dia ke ekstensi 1,6 Anda sudah dapat 17%. Ini sangat berbeda tentunya dengan kondisi saat ini ya gitu. Oh belinya agak lebih tinggi ya, nggak apa-apa, yang penting secara teknikal memang sudah memungkinkan ruang naiknya ini lebih besar ya, daripada kita beli di katakanlah nominal ya, kita sebut nominal harganya murah atau di 192, ya mending beli di 192 gitu ya, atau di 208. Kalau saya bukan begitu caranya. Kalau kita akan melihat kondisi teknikalnya itu sudah memungkinkan atau belum. Di harga berapapun, kalau kondisi teknikalnya oke, kita akan beli. Tapi kalau
semurah apapun, kalau kondisi teknikalnya misalkan diem flat, ya buat apa ya, saham yang lain kan ada ya gitu ya. Sedikit edukasi lagi tambahan untuk Bapak Ibu yang mungkin baru, ya silahkan boleh Anda pertimbangkan, boleh Anda pakai, boleh tidak juga apa-apa. Begitu cara kami dalam memilih saham. Oke, jadi belum menarik, tunggu buy on breakout di atas 206 ya. Malam Pak Yef, mohon analisa untuk VWCT untuk swing trading, baru masuk tadi siang di harga 104. Sorenya turun minus 1,1%. Apakah ini masih layak untuk menambah muatan averaging down? Kira-kira berapa harga terbaik untuk entry tambah averaging down-nya? Kita boleh memberikan saran ya, dengan catatan kita tahu berapa banyak yang Anda sudah beli, berapa banyak dalam PV. Bukan dari lot, bukan dari berapa rupiah Anda beli, tetapi berapa PV Anda punya. Berapa PV itu apa sih? PV adalah persentase value dari total portofolio Anda. Misalkan kita punya account 100 juta lah, ya gampangannya. Terus berapakah 5 PV itu? 5 juta, 5% dari 100 juta. Nah, kalau kita trading, di private trading itu kan ada batas maksimal kita boleh beli sebuah saham, yaitu 15 PV. Artinya kalau duit kita 100 juta, total semua yang ada di portofolio itu 100 juta, kita hanya boleh membeli sebuah saham maksimal itu adalah 15 juta. Bagaimana kalau duit saya 1M? Ya udah, dikali aja 15%. 15 PV itu maksimal boleh beli. Ya. Gitu. Dan boleh beli selama memang teknikalnya memang memungkinkan untuk dibeli. Itu maksudnya memang potensi, kalau nggak potensi mending dijual. Gitu kan? Buat apa kita menambah saham yang tidak berpotensi gitu kan? Itu yang harus juga banyak pertimbangan. Makanya advisor itu harus mendapatkan data yang lengkap sebelum memberikan sebuah advice, sebuah saran, agar tepat sasaran, agar sesuai, agar nanti hasilnya juga bagus. Ya, itu kalau konsultasinya, Pak saya punya saham A, nambah atau tidak? Lah kita nggak tahu Anda beli di berapa sebelumnya. Ya gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini ini juga nggak masuk ke dalam, mungkin tidak akan kami rekomendasikan juga, walaupun ini juga pernah naik seperti ini karena saham ini lompat-lompatan ya. Ini lompat-lompat juga, lompat kodok ya. Pagi gap up turun, habis itu penutupan turun. Paginya gap down, tiba-tiba ini ya beberapa kali ya, seperti misalkan kemarin ini turun. Penutupan sebelumnya di 103, tiba-tiba paginya besok turun di 94. Nah itu kan seperti kocok-kocok ya kan. Nah, jadi kalau saran saya sih yang lain ya gitu. Kalau saham seperti ini, pertama transaksinya nggak jelas ya, kita bisa pilih, kita punya uang, kita bisa milih saham yang lebih nyaman untuk trading. Kalau saya nggak nyaman ya seperti ini. Ini kalaupun naik mungkin akan sulit dijual juga ya gitu. Oke. Nah ini beda orang ya. Mungkin besok di komentar yang baru ya, jangan di reply di idenya orang. Mohon dapat dibahas TBL apakah bisa masuk di harga sekarang untuk swing trading jangka pendek 1 bulanan. Oke. Kalau swing trading kita memang 20 hari bursa ya. Nggak boleh lebih. Jadi kalau misalkan kita beli sahamnya sampai 20 hari tidak bergerak ya jual. Ya, gitu. Tuh kalau kami seperti itu. Ntar nih nggak tahu trading view agak lemot ya. Nah kita lihat ya dari sisi teknikal di sini potensi swingnya ini cukup atau tidak, karena sahamnya konsolidasi ya. Kalau kita perhatikan di sini dia konsolidasi di rentang 710 sampai dengan support terendahnya itu di 600. Nah harga sekarang di 670. Nah ini menarik atau tidak? Ini cuma 5%. Jadi buat saya, buat kami tidak menarik. Tapi kalau Anda misalkan cari profit 4%, 3%, ini boleh di harga saat ini dengan stop loss di 650. Nah bagaimana kalau menurut saya menarik? Ini baru akan menarik sama ya kalau dia mungkin turun di support, misalkan di 60 gitu, mungkin akan jauh lebih menarik di 650. Atau bagusnya lagi kalau dia turun ke support konsolidasinya di 620 sampai dengan 600 gitu ya, kita bisa dapat upside
Misalkan di middle areanya di 660 itu kita bisa dapat profit 9%. Kalau dia naik ke resist konsolidasinya ini bisa naik 18% profitnya. Sehingga kalau harga sekarang ini dengan potensi sekian, saran saya sih nunggu di support atau breakout sekalian ya 710 ke atas. Gitu. Mohon bantu analisa saham SICO untuk invest. Apa sudah bagus masuk di harga sekarang? Terima kasih dan sehat selalu. Kita lihat dulu fundamentalnya ya, SOP-nya seperti itu. Sebenarnya nggak ditanya juga ya fundamentalnya atau tidak, langsung tanyanya apakah harga sekarang sudah menarik, itu kan itu bisa saya artikan tanya teknikal gitu kan. Bukan ke tanya oh ini bisa nggak invest di saham ini, menarik tidak invest di saham ini gitu, bukan gitu pertanyaannya. Tapi saya akan sekalian memberikan pembahasan fundamentalnya. Oh sayang sekali tidak ada fundamentalnya di TradingView, nggak ada ya di TradingView. Jadi kalau nggak ada TradingView saya no comment ya, no comment, karena IF tidak akan merekomendasikan apa yang kita tidak punya datanya. Karena dasar dari rekomendasi, dasar dari advice ya tentunya harus ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau secara teknikal saham ini terlepas dari fundamentalnya laku atau tidak, ini saham ini masih downtrend ya, masih belum menurut saya belum begitu timingnya belum saat ini mungkin ya, karena ini masih dalam tren turun dan ini trennya masih bisa berlanjut ya, misalkan ke 80-an atau lebih rendah dari itu. Seperti itu kira-kira jawaban saya, semoga dapat dipahami. Mohon bantu analisa saham yang terkena uptrend. UNVR, Buka dan BTN apa bisa untuk invest, strateginya seperti apa? Terima kasih dan sehat selalu Pak. Terima kasih doanya. Satu saham ya. UNVR ini kalau tidak salah juga sudah pernah saya bahas, jadi mungkin saya akan skip ke saham yang lain karena satu saham aja ya. Nah ini Anda bisa temukan UNVR, pembahasannya terakhir edisi 12 September. Kemudian nih pembahasan fundamentalnya di 2 September ya. Anda bisa sama masuk ke Telegram, ketik kode saham yang Anda ingin lihat. Buka, oke kita langsung ke Buka ya. Kalau Buka ini kemungkinan besar juga tidak akan layak invest untuk saat ini karena masih belum sesuai dengan syarat-syarat yang harus kita lihat lah. Kemarin naik ya, kemarin naik, harga sahamnya naik. Kita lihat fundamentalnya seperti apa sekarang. Kalau saya disuruh milih, kami disuruh milih, saya akan memilih Goto. Kalau di bursa efek ini cuma tertinggal 2 saham, Goto dan Buka, ya kan? Baru saya akan pilih yang apple to apple ya kan? Saya akan pilih Goto. Ya. Gitu. Kenapa begitu? Ya kan? Lah ini seperti ini kondisinya. Ya, ruginya makin besar. Ya kan? Tahun ini aja proyeksinya 1,7 T. Tahun kemarin 1,3, 1,4 ya. Berarti semakin hari semakin rugi. Ya. Nah, ini kerugian ini disebabkan oleh ya effort yang dikeluarkan Buka untuk menciptakan pertumbuhan di atas yang tentunya yang profit aja belum tentu kita invest, apalagi yang begini gitu kan. Yang profit itu ada loh, seperti kemarin kita bahas apa tuh MTDL gitu ya, bagus sekali pertumbuhan konsisten, profitnya stabil, tapi tidak invest di situ karena marginnya terlalu tipis gitu. Atau kemarin misalkan ada saham properti gitu ya, kalau ada saham teknologi, ada satu saham yang sekarang kita lagi akumulasi yang sangat ya layak invest, lebih jauh lah, lebih layak daripada Buka. Ini apa? Daripada saham ini mending, ini terlepas dari sahamnya bisa naik ya bisa aja, bisa naik bisa. Tapi ini fundamental ya, kita bicara fundamental dan kebutuhan kita sebagai investor individu berapa sih sahamnya? Paling 8 saham itu sudah tidak termonitor dengan baik ya kalau kita kelola sendiri gitu ya. Saya aja yang punya 4 account itu harus butuh bantuan orang ya untuk memonitor saham, untuk investasi seperti apa, tradingnya seperti apa, itu harus dibantu oleh orang lain. Apalagi kalau kita pegang sendiri, paling pegang 4 saham, 6 saham cukup untuk invest ya.
gitu. Jadi kalau saham buka ini saat ini sampai saat ini tidak memenuhi syarat layak investasi karena juga ruginya masih semakin besar, ya. Nggak ada yang bisa kita jadikan alasan untuk investasi saham ini selain spekulasi, ya, gitu. Oh, ini akan balik modal, tetapi akan ada yang lebih baik daripada ini, mungkin banyak, ya, banyak. Oke, gitu ya. Itu advice saya. Jadi mungkin UNVR buka itu sudah tidak bisa dibandingkan, tidak bisa di-compare ya, antara Unilever dan buka itu tidak bisa di-compare. Apalagi dengan BTN juga tidak bisa di-compare ya. Kalau compare itu harus satu sektor, satu industri, satu size, ya kan? Gitu. Jadi tidak bisa Anda meng-compare, mohon maaf, misalkan motor dengan mobil itu nggak bisa, ya. Yang sejenis katakan mobil sama mobil misalkan, mohon maaf, LCGC dengan sports car atau mobil mewah gitu, nggak bisa di-compare, ya, gitu. Jadi saran kami kalau Anda mau cari perusahaan teknologi, masih banyak yang lain yang bagus ya. Goto pun nggak masuk, apalagi buka, ya, gitu. Oke. Sekali lagi ini bukan masalah sahamnya naik ya, mungkin secara teknikal ini naik ya, kemungkinan ini masih bisa naik nih, mungkin ke 160. Tapi sekali lagi invest bukan masalah harga saham yang naik aja ya, tapi kita pegang perusahaan yang memang sesuai dengan kelayakan investasi yang kita pegang ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Pak Yev, izin mohon untuk analisa saham SMGR dari segi fundamental dan teknikalnya, dan kira-kira kapan amannya untuk entry swing trade. Terima kasih Pak Yev, sehat selalu, terima kasih doanya. Jadi kalau kita trading kita nggak pakai fundamental ya, jadi kita cuma pakai teknikal aja ya. Nanti biar nggak pusing Anda, wah ini fundamental bagus saya beli tapi turun untuk swing, ya udah kita invest, nah gitu nanti akhirnya ya. Kalau saham ini kemungkinan sudah agak terlambat ya kalau mau masuk ya, karena sudah swingnya sudah jalan gitu ya. Seterlambat apa kita lihat ya, terlambat apa kita lihat. Ini risk secara teknikalnya itu sudah 16%. Idealnya masuk ini mungkin di area-area ini ya, di dekat 4100 ini. Kalau nggak salah PTR juga trading kemarin belum lama ini. Oh ya, 4000, beli di 4000 berapa ini. Oh sudah profit ya kemarin tanggal 15. Nah ini sekarang di 4.500. Oh berarti sudah mencapai TP1. TP2 nya di 5.000 ya. Nah jadi kalau mau masuk sekarang kira-kira aman atau tidak itu tergantung dengan Anda mau disiplin atau tidak. Jadi itu ya. Tetapi kalau secara risk gitu ya, tanyanya risknya sekarang menarik atau tidak gitu ya. Nah itu bukan masalah aman atau tidak ya. Risknya tadi ya itu sekitar 16%. Kalau Anda mau proteksi secara misalkan di PTR tidak boleh lebih dari 5% gitu ya, Anda bisa stop loss di 4.300, itu 6%, tetap agak tinggi. Jadi saran saya tunggu buy on weakness di 4.400, TP1 kita di 4.440 itu TP1 ya, target 1 itu mungkin akan menjadi support. Kemudian sampai dengan gap support di 4.330. Nah, Anda bisa turunkan, kalau Anda dapat di harga tersebut, Anda bisa proteksi di 4.220 ya, dengan target di 5.000 tadi ya. Targetnya private trading room di 5.000 itu sekitar 15% gitu ya. Tapi sekali lagi ini bukan masalah aman atau tidak. Anda tergantung mau disiplin atau tidak ya. Saran saya buy on weakness di 4.300-an, 4.440 di bawah 4.400 itu bagus. Oke. Mohon dibantu analisa aman untuk swing TP terdekat berapa? Terima kasih. Swingnya sudah jalan kan kemarin. Nah, ini swingnya udah jalan kemarin ya. Nah, ini sudah hampir mencapai target swing ya di 10.000 yang kita bahas, di 10.000 berapa ini? 60, 10.100. Jadi kalau kita lihat swingnya ini sudah berjalan 10%, 8%-an, 10%, 8% ya.
gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sudah terlambat kalau mau swing di harga saat ini ya. Terdekatnya 10.100. Mohon bahas PGO, apakah layak untuk hold, Pak? Hold untuk apa? Trading kah? Untuk invest kah? Ya kan beda. Dasar investasi dan trading itu beda. Dasar kita mempertahankan sebuah saham itu udah beda. Kalau investasi, dasar kita mempertahankan saham itu karena fundamentalnya. Sedangkan kalau trading, dasar dari kita boleh hold atau tidak itu tergantung dengan trading plan Anda. Kalau dia belum mencapai stop loss, ya di hold. Gitu kalau trading ya. Kalau secara fundamental sudah pernah kita bahas juga, ini tentu saham yang like invest karena kami sendiri juga punya posisi di saham ini di Pierce. Ya, gitu karena pertumbuhannya konsisten dan bagus, ya. Dan kita lihat ini juga sahamnya ini kemarin sempat diskon di 1.100 dan kita manfaatkan. Untuk harga saat ini mungkin agak-agak tinggi ya. Jadi mungkin harus kalau Anda invest, Anda sudah punya bisa hold. Tapi kalau baru mau beli di harga saat ini harus nunggu dia turun paling tidak di 1.120 ya. Terakhir akumulasi tertinggi kita di 1.120 terakhir ya. Gitu. Jadi kalau bisa dapat di situ kemungkinan agak bagus. Tapi kalau Anda sudah punya ya, kalau tujuan Anda investasi, hold tentu saja. Baik, sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga pembahasan malam ini sesuai dengan Bapak Ibu harapkan, tapi mohon maaf apabila tidak sesuai ataupun apa yang saya jawab ini tidak menjawab pertanyaan Anda. Mungkin karena kesalahan saya, kekeliruan saya dalam memahaminya, mohon dimaklumi. Apabila Anda member, Anda bisa konsultasikan lebih lanjut dengan advisor karena mereka akan lebih jauh, lebih baik jawabannya ya. Namun apabila Anda tidak memiliki akses untuk menjadi member, tidak masalah, Anda bisa konsultasi lagi di kolom komentar. Mungkin bisa diperjelas lagi konsultasinya, diperinci lagi, diperdetail lagi. Saya sangat suka dengan konsultasi yang mendetail, yang spesifik ya, sehingga jawaban kami nanti akan on point sesuai dengan yang diminta. Ya. Semoga dapat dipahami dan dimaklumi apa yang kami sampaikan di F-Talk ini. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, silahkan dianalisa lagi. Buat trading plan apabila Anda trading, buat investing plan ada apabila Anda investasi. Selamat malam dan selamat beristirahat.